Karena pada saat berfoto mereka ini kan berempat ya, tapi pada saat jadi fotonya dilihat itu bukan berempat tapi berlima. Nah, 4 pengunjung ini kan bingung ya, karena di antara mereka berempat satu sama lain gak ada yang mengenal satu sosok yang muncul di foto itu. Halo Beb, selamat datang kembali di vlog gue. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan membahas mengenai salah satu urban legend yang ada di Indonesia. Dan kali ini datangnya dari kota Jakarta. Buat kalian semua yang tinggal di sekitar Jakarta, pasti pernah lah ya beberapa di antara kalian yang pernah berlibur di Kepulauan Seribu. Karena Kepulauan Seribu ini memang salah satu destinasi yang cukup bagus dan tidak jauh dari Jakarta. Di Kepulauan Seribu ini kan memang banyak sekali pulau-pulau kecil yang bisa kita eksplor untuk berwisata. Antara lain nih ya, pulau-pulau yang sudah terkenal itu ada Pulau Tidung, kemudian ada Pulau Pramuka, Pulau Bidadari, Pulau Kelor, dan juga ada Pulau Ondros. Nah, untuk pembahasan kali ini akan berhubungan dengan Pulau Ondros. Pulau Ondros ini memang kental dengan sejarahnya Beb, karena pada saat zaman Belanda, waktu penjajahan VOC, Pulau Ondros ini banyak digunakan untuk persinggahan dari kapal-kapal Belanda sebelum pada akhirnya mereka akan berlayar ke Batavia atau yang sekarang dikenal dengan Jakarta. Karena dijadikan persinggahan dari banyaknya kapal-kapal Belanda, akhirnya di Pulau Ondros ini banyak didirikan bangunan-bangunan Belanda. Selain bangunan-bangunan Belanda, di Pulau Ondros ini juga masih banyak terdapat peninggalan-peninggalan dari makam Belanda. Nah, kalau misalnya kita udah bicara mengenai bangunan tua, bangunan kuno, apalagi zaman Belanda, udah gitu juga ada banyak makam Belanda. Wah, ini udah kebayang ya, kita bakal lari kemana nih pembahasannya. Yang pasti bakalan bikin kita merinding disco lagi ya Beb ya. Jadi di Pulau Ondros ini bukan hanya kental dengan sejarahnya, namun juga kental dengan cerita-cerita mistis akan urban legend yang berada di pulau tersebut. Nah, ini menurut kabar dari petugas kebersihan dan juga petugas yang jaga di sana, ini ada seorang noni Belanda yang memang kerap kali menunjukkan diri, terutama kepada lelaki-lelaki tampan yang dia jumpai di sana. Noni Belanda tersebut ini masih bergentayangan di sana dikarenakan dia masih menunggu sesosok kekasihnya yang hingga kematian menjemput si Noni Belanda, kekasihnya tersebut tidak kunjung datang. Lalu siapa sosok dari Noni Belanda ini dan kenapa kekasihnya ini enggak juga kunjung datang sampai dirinya meninggal dunia? Kita simak pembahasannya ya. Bernama Maria van de Velde, lahir di tahun 1693 dan wafat di tahun 1721 pada usia 28 tahun. Gadis ini begitu merasa kecewa karena pada saat hari pernikahannya, kekasih yang ditunggu-tunggunya ini tidak kunjung datang. Merasa ditinggalkan dan juga dikecewakan, akhirnya dia tidak sanggup untuk menahan semua beban rasa tersebut dan kemudian mengambil keputusan untuk pergi selama-lamanya. Dan kabarnya kenapa kekasihnya ini tidak datang di hari pernikahan mereka, dikarenakan kedua orang tuanya ini tidak menyetujui pernikahan anaknya dan kekasihnya tersebut. Orang tua Maria yang kebetulan saat itu memiliki posisi yang cukup penting di Batavia, sengaja mengirim kekasih Maria ini ke medan perang untuk bergabung di dalam pasukan militer. Hal ini disengaja juga supaya kekasihnya ini bisa meninggal di medan perang. Dan sebelum meninggal dunia, Maria ini dikabarkan sempat menuliskan sepucuk surat yang berisi rasa kecewanya akan cintanya yang tidak kesampaian ini. Di pusarannya ada sepucuk puisi yang menceritakan tentang kepedihan dan rasa cinta yang malang. Makam Maria van de Velde merupakan salah satu dari 4 makam Belanda yang berhasil diidentifikasikan namanya. Dan konon jiwa dari Maria ini masih setia menanti kedatangan sang kekasih. Hal ini yang kemudian membuat arwahnya masih berkeliaran di Pulau Ondros. Nah, ini kemudian ada cerita yang dibagikan oleh seseorang yang memiliki warung dan juga tinggal serta menetap di Pulau Ondros. Beliau ini bernama Pak Hamir. Pak Hamir ini sudah menetap di Pulau Ondros sejak tahun 1973, sehingga nggak sedikit pengalaman atau cerita-cerita yang pernah dialami oleh Pak Hamir.
Ceritanya ini terjadi di sekitar tahun 2018. Jadi waktu itu Museum Bahari selaku pengelola dari Pulau Onrus ini merasa khawatir mengenai keberadaan dari Pak Hamir yang tinggal sendiri di Pulau Onrus. Akhirnya pengelola ini mengutus seorang pemuda untuk bisa bekerja di sana sebagai petugas kebersihan agar sekaligus bisa juga untuk menemani Pak Hamir. Pemuda tersebut bernama Hendra. Nah, kebetulan Hendra ini belum pernah bertemu dan mengenal Pak Hamir sebelumnya. Bahkan wajahnya Pak Hamir itu seperti apapun dia belum tahu nih. Sehingga dia ini berusaha untuk berjalan mengelilingi Pulau Onrus. Ya nanti kalau misalnya ketemu dengan siapa ya dia bertanya aja. Jadi mengandalkan ketemu sama orang aja nih Beb. Kebetulan pas Hendra ini lagi berkeliling, dia ini tiba di sebuah lokasi pemakaman Belanda. Dan di salah satu makam Belanda tersebut ini duduk seorang wanita cantik yang nggak lagi ngapa-ngapain, ya cuma duduk aja kayak lagi nungguin seseorang gitu. Duduk termenung, diam, terus mukanya tuh rautnya sedih, kayak apa ya, seolah-olah penuh dengan kekecewaan. Nah, karena nggak ada pilihan, Hendra ini akhirnya menghampiri wanita tersebut untuk bertanya apakah dia ini mengenal Pak Hamir. Akhirnya disamperin kan tuh ya si cewek itu yang lagi duduk di atas makam, terus ditanya kenal sama Pak Hamir apa enggak. Nah, cewek ini sih dia ngakunya pernah lihat, suka lihat lah gitu ya, cuman kalau kenal baik sih enggak. Terus kayak nunjukin gitu bisa ke arah mana nih kira-kira Hendra bisa ketemu sama Pak Hamir. Udah selesai ngobrol nih, akhirnya Hendra nih pamit untuk meneruskan perjalanannya ketemu sama Pak Hamir. Alhamdulillahnya ketemu nih Hendra sama Pak Hamir. Dan pada saat ketemu sama Pak Hamir ya ngobrol-ngobrol lagi ya kan, namanya juga baru kenalan, baru ketemu. Nah, pada saat ngobrol sama Pak Hamir, Hendra ini sempat nanya sama beliau, "Pak, di sini tuh beneran ada wanita cantik nggak sih Pak yang tinggal? Soalnya kan informasinya belum banyak nih yang tinggal di sini. Kira-kira Pak Hamir kenal nggak sih itu sama cewek itu? Dia pengunjung atau memang penduduk yang tinggal di sini?" Pak Hamir saat itu sih nggak banyak ngomong ya, jadi dia posisinya tuh cuma kayak ngedengerin si Hendranya ngobrol aja. Nah, lagi asik-asik ngobrol, Hendranya juga masih sedang bercerita gitu ya mengenai sosok Maria ini. Tiba-tiba Hendra ini kerasukan. Dan ternyata saat itu Hendra kerasukan sosok dari Maria van de Velde. Dan pada saat kerasukan sosok Maria ini, Hendra berkata kalau Maria ini nantinya akan membawa Hendra ke alamnya untuk menemani dirinya selama berada di sana. Kenapa? Karena menurut Maria, Hendra ini sosoknya mirip sekali dengan kekasihnya. Jadi memang perawakan dari Hendra ini cakep gitu loh, ganteng gitu ya sebagai laki-laki. Tinggi, tegap, mukanya ganteng. Makanya ini yang bikin Marianya jadi naksir. Niatan dari sosok Maria untuk mengambil Hendra ini kemudian dicegah oleh Pak Hamir. Pak Hamir ini langsung bilang, jangan dibawa dong. Hendra ini sudah ada yang punya. Di sana, di Jakarta, Hendra itu sudah memiliki istri dan anak. Jadi nggak boleh diambil-ambil sembarangan kayak gitu. Cuma ternyata kejadian kerasukan ini bukan hanya dialami satu kali oleh Hendra, tapi sering kali, hampir setiap hari ini Hendra dirasuki oleh sosok Maria yang terus mengatakan kalau akan membawa Hendra ke alamnya. Karena selama 1 minggu full Hendra ini terus-menerus dirasuki oleh sosoknya Maria, akhirnya badannya Hendra yang tadinya sehat, seger buger, ini jadi gampang sakit, ringkih gitu ya. Dan akhirnya betul saja Hendra ini nggak kuat lagi menahan kondisi yang dirasuki oleh Maria. Dia jatuh sakit dan akhirnya minta untuk dipulangkan kembali ke rumahnya. Bukan hanya itu, ada cerita menarik lainnya. Ini yang disampaikan oleh Bapak Hidayat. Pak Hidayat ini kebetulan salah satu petugas kebersihan yang bekerja di Pulau Onrus. Beliau ini menyampaikan adanya himbauan atau larangan kepada setiap pengunjung yang datang ke Pulau Onrus untuk tidak menggunakan pakaian bernuansa merah. Karena ini kabarnya ya, sosok dari Maria van de Velde sangat menyukai warna merah. Dan cerita ini ternyata bukan hanya kabar burung, ini pernah ada satu kejadian yang relate atau berkaitan dengan cerita tersebut.
Pak Hidayat ini menceritakan mengenai pengalaman pengunjung yang pernah ditemuinya. Jadi ceritanya saat itu memang Pulau Onrus lagi ramai pengunjung. Pak Hidayat waktu itu ketemu dengan beberapa pengunjung, kurang lebih ada 4 orang nih. Dan 4 orang ini mereka tengah berfoto-foto di area pemakaman Belanda tersebut, dekat makamnya Maria van de Velde. Setelah fotonya jadi, ini ada satu kejadian janggal atau satu fenomena yang aneh nih Beb. Karena pada saat berfoto mereka ini kan berempat ya, tapi pada saat jadi fotonya dilihat itu bukan berempat tapi berlima. Nah, 4 pengunjung ini kan bingung ya, karena di antara mereka berempat satu sama lain gak ada yang mengenal satu sosok yang muncul di foto itu. Karena rasa penasaran, akhirnya mereka berempat ini sempat bertanya kepada Pak Hidayat. Siapa tahu Pak Hidayat mengenal satu orang lain yang muncul di dalam foto itu. Pada saat ditunjukkan, Pak Hidayat memang melihat di dalam foto itu ada 5 orang. Namun untuk mencegah supaya para pengunjung itu tidak merasa takut, Pak Hidayat bilang kalau di foto itu cuma ada 4 orang. Gimana coba? Dan masih ada hal menarik lainnya yang juga masih berkaitan dengan hawa mistis di Pulau Onrus. Ini juga masih diceritakan oleh Pak Hidayat tadi ya. Jadi Pak Hidayat bercerita masih di hari yang ramai pengunjung, ini dia melihat ada rombongan pengunjung dari Jakarta. Rame-rame lah, ini cewek semua, kurang lebih ada 6 orangan katanya. Dan pada saat tiba mereka ini udah kurang sopan lah, berisik gitu, ketawa-ketawa, cekakak cekiki kenceng-kenceng. Udah gitu bukan cuma ketawa kenceng, tapi mereka ini menyetel lagu dengan speaker yang volumenya itu maksimal. Akhirnya nggak lama abis mereka ini ketawa-ketawa sambil joget-joget dengan musik yang disetel kenceng tadi, ini 6-6-nya ya kompak dirasuki sama sosok yang nggak jelas yang berada di Pulau Onrus. Dan menurut Pak Hidayat, ke-6 gadis ini kerasukan dari sosok yang marah, sosok atau penghuni yang berada di Pulau Onrus. Mereka ini nggak suka dengan tingkah dari ke-6 gadis tersebut yang semena-mena gitu sebagai tamu. Jadi udahlah datang ke tempat mereka, ini harusnya kan sopan, santun, menjaga ketenangan gitu ya. Ya kalaupun misalnya tertawa ataupun ngobrol, ya harusnya ala kadarnya aja. Nggak usah kenceng-kenceng sampai nyetel speaker dimaksimalin kayak gitu. Salah satu sosok yang merasuki dari 6 gadis tersebut ini mengatakan kalau memang mereka nggak suka nih dengan sikap dari para cewek-cewek ini. Makanya mereka ini marah dan kemudian merasuki para gadis tersebut untuk menyampaikan rasa tidak nyaman atau rasa terganggunya mereka terhadap para pengunjung lainnya yang ada di situ. Pak Hidayat sendiri mengatakan sebetulnya sih tidak ada peraturan yang khusus dibuat supaya mereka ini nggak berisik, mereka ini nggak menyetel musik kenceng-kenceng dan lain sebagainya, nggak ada. Ini kembali lagi kepada pribadi kita masing-masing ya Beb ya. Jadi memang kita kemanapun lah tempatnya ya, dengan siapapun dimanapun ya, kalau misalnya kita ini bersifat sebagai tamu atau pengunjung, ya ada baiknya atau memang sebaiknya kita itu berlaku sopan ya. Jadi menghormati apapun siapapun yang ada di sana sebelum kita. Hal ini kan juga untuk kebaikan kita ya, mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang terjadi dengan para cewek-cewek itu. Gimana? Kalian masih tertarik nggak untuk ke Pulau Onrus? Ya haruslah, nggak apa-apa kok. Yang penting kita di sananya ini tetap baik-baik aja. Tetap berpikiran positif, berlaku positif ya kan, berwisata niatnya untuk bisa menikmati peninggalan sejarah dan juga tempat-tempat eksotis untuk berwisata. Oke Beb, itu tadi video mengenai kisah urban legend si gadis atau noni Belanda yang saat ini masih setia menunggu sang kekasih di Pulau Onrus. Sekian dulu vlog kali ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Terus dukung channelnya dengan klik like-nya, komen-komen, di-share yang banyak. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye now.